تبشر العالمين تعميد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فسبحان الحمد الذين تنعش أمراض بتعالى ولا يمر الأمراض بنصرات أبدا يبرز أمرك بلم على الظهور وكل يوم وأبرحهم على قدر الله النعمة إن فراشهم ما يحجو عنده اليوم تأتيس بالجنب المصمود ومشرفة لها بهذا السماء المحمود وحضرت بتوفيق الله سيدا مريم وسيدا واسيا ومعمد الكل علم قسم الله له من شرفه بالاسم الوافية وتلقى الذي رتب اليوم على قلوبه وجود هذا الموجود وأمر بشر كما تكون معه الحميد المحمود قل إنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Yang kami hormati guru kita tercinta yang kami hormati guru kita tercinta Ustaz Abdul Wahid, yang kami hormati Ketua RW 06 Bapak Dede Muhammad Ishak, yang kami hormati Ketua Masjid Jamiah Al-Hilal Bapak Haji Busro Sarjana Hukum,
jajarannya yang kami hormati Ketua Masjid Jamiah Nurul Huda Bapak Ali Rahmat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Ibu Al-Huda Ibu Ibrahimnya beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Jamiah Nurul Huda Ibu Haji Turfihan beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua RT 001 sampai dengan RT 008, yang kami hormati Ketua Pelaksana Acara serta rekan-rekan panitia sekalian, dan yang kami hormati jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jamiah Al-Minali. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kumpul dalam masjid Al-Minali yang berbahagia ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami sebagai ketua acara akan membacakan susunan acara Maulid Nabi pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang saya saudarikannya, persilakan. Selanjutnya, sambutan Ketua Masjid Jamiah Hilal yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Musra Sapawi Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafabillahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di Masjid Al-Hilal dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang mulia. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, yang pertama, pelaksanaan Maulid Nabi ini yang menyelenggarakan adalah remaja Masjid Al-Hilal. Jadi bukan pengurus Masjid Al-Hilal. Ini suatu kejutan dan momennya apa? Wajahnya berbeda. Kami pada waktu 2 bulan yang lalu menggojlok mereka dalam 24 jam, tapi cuma 3 jam di puncak. Istilahnya latihan dasar kepemimpinan dari kita. Kami bawa ke puncak mereka. Karena semangatnya sebelum-sebelumnya saya lihat, kami melihat mereka ada semangat, kami bawa ke puncak. Untuk selanjutnya, setelah gojlok 1 malam, ada suatu usulan bahwa remaja Masjid Al-Hilal ada latihan teknik membersihkan AC. Ada 6 orang dan dipimpin oleh Pak Muhtar. Muhtar itu suaminya ibunya, itu yang membimbing. Sudah ada 6 orang dan bisa.
prakteknya Masjid Al-Hilal ini sudah dicoba. Jadi saya promosikan, jika Bapak Ibu membutuhkan servis AC cukup dari remaja Masjid Al-Hilal, murah, cuma 50.000. Jadi sudah mulai kegiatan, sehingga kami hadiahkan saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini langgeng anak-anak ini nanti momen-momen besar apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu momen besar. Mudah-mudahan sukses, lancar, tidak ada halangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Bapak Haji Musa Sampai Sarjana Hukum atas sambutannya. Selanjutnya yaitu ada sambutan akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya dan hidayahnya kita diberikan kesempatan berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pertama-tama yang saya muliakan guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Al-Habsyi yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati guru kita tercinta Ustadz Wahid. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al-Hilal Bapak Haji Musa Sampai Sarjana Hukum beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 06 Bapak Dede Muhammad Isa. Yang saya hormati pengurus RT 1 sampai dengan RT 8. Yang saya hormati para sepuh dan tokoh masyarakat serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah antusias menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada malam hari ini. Saya selaku ketua pelaksana sangat berterima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras pada malam hari ini untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan dan pengurus masjid yang sudah mempercayai saya sebagai ketua pelaksana pada acara pada malam hari ini. Serta kami berterima kasih juga kepada warga dan jamaah yang sudah memberikan support materi maupun tenaganya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Dan terakhir, apabila pada pelaksanaan malam hari ini masih ada kekurangan, mohon dibuka maaf yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada saudara Monika atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua RW 06 yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Muhammad Isa. Dikarenakan beliau tidak hadir pada malam hari ini, akan digantikan oleh perwakilan RW 06 yaitu Bapak Susanto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Atas nama RW 06 kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah sudi hadir di sini untuk menghadiri acara Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan diberi pahala lebih baik dengan sebaik-baik pahala
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini ada hidangan yang kurang mengenakan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan sholawat. Selanjutnya adalah santunan anak yatim yang akan diserahkan oleh Ketua Masjid Jamiah Hilal Bapak Musro Safawi Sarjana Hukum. Kepada beliau persilakan. Diisi dari RT 03. Yang saya bercerita tingkat hadir di hadir masjid. Nurin Al-Nadur Laksana Hayat Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum
Yang terhormat Bapak Busro Sakawi SH, Ketua Masjid Jami Al-Hilal. Yang terhormat Bapak Ketua RW 06 Bapak Dede Ishak beserta pengurus RW 06. Yang terhormat para Ketua RT 01 sampai 08 beserta para pengurus RT yang lainnya. Yang terhormat Ustaz Wahid Imam Masjid Al-Hilal. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Jami Masjid Jami Al-Hilal beserta seluruh kader dan anggotanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari Masjid Jiran, Masjid Tetangga, Masjid Jami Nurul Huda. Terima kasih sudah datang sini pada malam ini. Kemudian yang saya hormati para bapak-bapak alim ulama di RW 06 dan Kelurahan Rawamangun. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan Habib, guru kita Al-Habib Abdullah Al-Habsyi. Beliau berasal dari Tahrim, ya, Halal Nabi Tahrim. Oh, teman. Habib Abdullah Al-Habsyi pernah belajar di kota pendidikan di Yaman, nama kotanya itu kota Tahrim. Dia adanya di provinsi Hadramaut. Tahrim, baik. Dan terima kasih Habib sudah berkenan hadir di antara kita, dan kami berkeinginan untuk meminta pelajaran dari Habib, untuk meminta nasihat dari Habib tentang sejarah hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Habib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pembukaan saya mau bilang begini. Ada ulama yang berpendapat bahwa cara terbaik memperingati Maulid Nabi adalah dengan belajar sejarah hidup beliau, belajar sirah nabawiyah. Bahkan ada ulama yang bilang belajar sirah nabawiyah adalah wajib. Ada ulama yang berpendapat begitu. Ada lagi ulama lain yang berpendapat belajar sirah nabawiyah adalah bagian dari ibadah. Jadi suatu yang luar biasa. Dan ada satu pendapat lagi, dan saya suka pendapat ini. Pendapat ini bilang bahasa Inggris bahwa if you know him, you will love him. Jika kalian mengenal Rasulullah SAW, maka kalian akan mencintai beliau. Itu kata ulama ini. Nah, apa dalil yang sering digunakan? Yaitu ayat yang sudah sama-sama kita kenal, ada di Quran surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 21. Ya, bunyinya itu A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ayat ini mengatakan bahwa telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswah yang hasanah, teladan yang sempurna, yang baik. Dan ayat ini diakhiri dengan wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak mengingat Allah, dzakara katsiran.
Kemudian kita juga diperintahkan ya untuk menghormati dan mencintai keluarga Rasulullah SAW, yaitu ahlul bait beliau dan juga keturunan beliau, zuriat Rasulullah SAW. Yang ayat ini di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23 itu disebutkan bahwa qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddah fil qurba. Kata-kata mawaddah fil qurba ini diartikan sebagai aku tidak meminta apapun daripada kalian, aku tidak minta apapun, upah apapun dari kalian kecuali kasih sayang dan keluargaan. Kita berkasih sayang, maka kita diperintahkan oleh ayat ini untuk juga mencintai dan mengasihi keluarga zuriat Rasulullah SAW. Nah, itu dua petunjuk bagi kita kenapa kita diharuskan untuk memperingati Maulid atau mencintai Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya kemudian kemana kita harus belajar? Banyak tempat belajar, ya. Tapi menurut teman kami tempat belajar yang paling baik adalah ke keturunan beliau, zuriat beliau, yaitu para habaib yang banyak di sekitar kita. Kita belajar kepada beliau karena para habaib itulah yang memahami sejarah hidup Nabi kita SAW. Karena itu nenek moyang beliau, ya, nenek moyang mereka. Nah, malam ini kita beruntung sekali Habib berkenan hadir di sini untuk memberi kita pelajaran, memberi kita nasihat, membimbing kita. Semoga dengan nasihat yang diberikan oleh Habib nanti kita dapat mencintai Nabi kita yang tercinta ini, insya Allah setelah Rasulullah. Kita mulai nih. Salam da'alan. Habib, Quran itu banyak bicara tentang sosok Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang saya ingat itu ada di Quran surat Al-Qalam ayat 4. Itu ayatnya pendek, tapi buat saya ayatnya powerful banget. Ya. Itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata-kata khuluq azim ini buat saya powerful gitu. Akhlaknya ya. Nah, kalau Nabi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari ayat itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tiap masjid ini getar. Yang jawab salamnya baru satu abang saya. Boleh apa ulangin lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah panjangkan umur. Yang salam Allah murahkan rezeki. Mudah-mudahan yang salam, mudah-mudahan Allah lunaskan hutang-hutang. Mudah-mudahan yang menjawab salam semuanya bisa berangkat haji. Mudah-mudahan yang menjawab salam kita semuanya mendapatkan cinta sang Nabi. Amin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi unzila al-Qur'an habibur rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an wa ala alihi wa sahbihi al-masturin minhum wal ayat salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamar duhuri wal ahya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Al-Hilal ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Perkumpulan ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah. Perkumpulan
hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita Nabi Muhammad serta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan berkah daripada setiap salawat yang teraturkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan salam takdim kepada para guru, para ustaz, para kiai yang hadir bersama-sama di hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu mendapatkan ridhonya Allah, naungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Bapak Ketua DKM, Bapak RW, dan bagi para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, dan mudah-mudahan para hadirin dan hadirat yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan membahas mengenai apa yang ditanyakan oleh MC kita Bang Saiful, mudah-mudahan Allah berkahi umur dan rezekinya. Amin. Tadi pertanyaan terkait tentang firman-Nya Allah, yaitu qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada budi pekerti yang sangat agung. Sebelum kita membahas mengenai tentang akhlaknya Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang superior dalam segala macam aspek kehidupan. Jadi bukan hanya kulubnya, tapi khalaqnya juga Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang sangat beristimewa. Jadi Nabi Muhammad orang itu ada khuluq, ada khalq, ya. Bedanya cuma satu harokat doang. Yang satu khalq, yang satu khuluq. Apa bedanya? Kalau khalq itu mengenai perangai zahir, khuluq itu bagaimana akhlak dan tingkah laku. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara arasnya dikatakan bahwa arasnya beliau adalah aras yang sangat paling indah yang ada di muka bumi. Bagaimana tidak, para sahabat kalau memandang wajahnya Rasulullah, maka mereka mensifatkan maka wajahnya Nabi Muhammad SAW ka'annahul qamar, seakan-akan rembulan yang teramat teduh yang menaungi bagi siapapun yang memandang wajahnya Rasulullah. Wajahnya yang putih kemerah-merahan, wajahnya yang teduh yang memancarkan daripada senyuman yang teramat indah, membuat kaku siapapun yang memandang, terbelalak akan keindahan yang ada pada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau sedang mencari jarum yang jatuh di malam yang gelap gulita, masuk Rasulullah ke kamarnya Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah dapat melihat jarum yang jatuh tersebut. Bahkan bisa seandainya memasangkan benar yang ada pada jarum tersebut, saking terangnya wajahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah arina wajah Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat melihat wajahnya Rasulullah. Antara keistimewaan wajahnya Rasulullah SAW, para ahli ulama mengungkapkan perbedaannya apa sih wajahnya Rasulullah sama wajahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan paling ganteng, benar nggak itu? Ya. Ibu-ibu suka nggak cowok ganteng? Bapaknya ganteng nggak? Wajib disyukuri ya, wajib puji suami itu kan. Bapak-bapak juga wajib dipuji istri, punya jangan mau ganteng sendiri, cantiknya di luar, benar nggak kok kira-kira? Mesti mensyukuri pemberiannya Allah. Dan subhanallah, subhanallah, wajahnya Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan dengan Nabi Yusuf, maka para ulama mengungkapkan bahwa wajahnya Rasulullah
Bahkan disebutkan di dalam buku Maulid, man ra'ahu badihatan haba wa man faratahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa yang memandang wajahnya Rasulullah dari kejauhan maka akan gentar membawanya. Barang siapa yang duduk berjumpa dengan Rasulullah, dekat dengan Nabi Muhammad, maka akan diselimuti dan merasa cinta kepada Rasulullah. Gak mau pergi lagi dari majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan diungkapkan oleh para alim ulama, kalau seandainya para perempuan yang melihat wajahnya Nabi Yusuf itu mereka bisa mengiris-iris apa? Tangannya, maka seandainya Allah bukakan, Allah tambahkan kegantengan yang khusus kepada Rasulullah SAW, niscaya mereka bukan lagi membelah daripada tangannya, akan tetapi mereka akan mengiris-iris daripada hatinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan bahwa indahnya daripada khalq, daripada parasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi itu lewat di satu gang balap sepeda ini lewat pada A dan B di sini ketahuan mana gang ini. Tadi kan ini yang di dalam. Karena ketahuan bahkan akan ketahuan anak-anak yang mana kepalanya dipegang. Ini anak habis dipegang kepalanya Muhammad. Nah, mengenai perutnya, mengenai akhlaknya, tentu akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak yang teramat mulia. Karena apa? Karena yang menjadinya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau seandainya seorang itu dapat pangkat predikat dari pejabat setempat, itu aja udah hebat. Dia dapat predikat sebagai ahli IT paling hebat. Dapat misalnya kalau di Universitas A, berarti ada pengakuan dari guru-guru besar. Ini gimana pengakuannya Nabi Muhammad SAW dari Rabbul Alamin, dari Tuhan pencipta alam semesta ini kepada Nabi Muhammad SAW, diakui bahwa akhlaknya itu baru benar tuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengungkapkan dalam bait syair, yang mana syairnya ini ada di atas daripada makamnya Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir di Masjid Al-Hilal bisa ziarah ke makam Rasulullah. Bisa sampai ke kota Madinah. Kalau antum sampai ke kota Madinah, lihat ada tulisan ini, Nabiun Azimun khulquhu khulqul ladzi lahu Allahur Rahman fi sayyidil qutbi. Nabi yang agung, nabi yang akhlaknya yang mulia, yang diagungkan Allah di pimpinannya para kitab Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini adalah ashabul Rasulullah bersama para sahabatnya. Sahabatnya apa? Seakan-akan burung hinggap di kepalanya para sahabat. Rasulullah itu tiap hari kalau masuk makanan di rumahnya Rasulullah, yang pertama kali ditanyakan apa? Udah makan belum para sahabat? Para sahabat yang tinggal di rumahnya Rasulullah itu disebut ahlus suffah. Berapa jumlahnya Rasulullah? Suffah 400 orang. Gak kurang Nabi kita Nabi Muhammad SAW tiap hari yang punya 400 orang. Tiap hari Bapak dan Ibu 400 orang selalu disantuni oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bila da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjabah. Kalau dipanggil orang miskin, Nabi paling utama, paling pertama ditolongin oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW Abu Syafiq dilihat-ini wal armalah. Rasulullah betapa perhatiannya terhadap orang yang sudah menjaga, terhadap anak-anak yatim. Bagaimana Rasulullah SAW sangat memuliakan daripada orang-orang tersebut. Bahkan para sahabatnya Rasulullah SAW, mereka sangat mengakui tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Yang kalau berbicara tak pernah nyakitin hati orang. Bagaimana adabnya beliau? Adabnya ketika mau tidur saja menggunakan adab. Mau masuk ke kamar mandi menggunakan adab. Mau keluar dari kamar mandi menggunakan adab. Mau masuk ke dalam masjid pakai adab. Mau keluar dari masjid pakai adab. Mau berbicara pakai adab. Apapun adalah
dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan penuh akhlak dan adab. Maka segala kebaikan daripada aspek kehidupan seorang muslim semuanya bersumber daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada celah bagi kita sedikit pun dalam keadaan apapun. Bahkan mohon maaf saya sampaikan, sampai keadaan kita istinja cebok diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai detailnya seperti itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa agungnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang mana dia menulis daripada Maulid Sittun Durar dan disampaikan sama MC kita pentingnya untuk mengkaji yang namanya apa? Sirah Rasulullah. Para ulama kita bikinin namanya Maulid. Kita Maulid itu merupakan ringkasan daripada Sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang tak mungkin kita buka daripada Sirah Nabawiyah yang panjang-panjang. Ada magazinya Ibn Ishaq hampir 20 jilid, Sirah Ibn Ishaq 13 jilid. Kalau kata orang Betawi apa? Keburu geprak dulu di kepala betul ya. Apa itu? Tebal-tebal semua yang ada tiban kepala lumayan ya. Gak sempat baca yang ada benjol kepalanya ya. Belum ngapal sudah benjol ya. Katanya gede banget kita kongkong gue. Ya. Mungkin kongkongnya dulu banyak yang para alim ulama di sini. Biar kita kongkongnya banyak ternyata kitab-kitab sirah Nabawiyah. Ya. Akhirnya para alim ulama diantaranya para habaib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bikin Maulid Sittun Durar biar apa? Biar kita selalu dapat mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Qalam ini memberikan kita pengetahuan bahwa adab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adabnya adab yang agung, adab yang tinggi. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Saya mau bahas 3 ayat Bapak Ibu sekalian. Kita baru selesai di ayat yang pertama. Ayat yang kedua ini ayatnya di Quran surat Taubah ujung-ujungnya ayat 128. Itu bicaranya dia lebih detail lagi. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini di sini bicaranya macam-macam, tapi kita makin dapat gambaran tentang seperti apa sosok Rasulullah SAW. Di sini hanya disebutkan 2 secara garis besar, yaitu sayang menyayangi kepada sesama muslim dan selalu menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Nah, sekarang kita mau tanya, kira-kira apa lagi yang bisa kita gali dari ayatnya? Yang buat ini juga powerful banget ini. Ini ayat yang hebat ini. Silakan Bu. Masya Allah. Yang baru dibacakan adalah ayat mengenai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini biasanya ibu-ibu pengajian sering baca kalau yang namanya Maulid ya. Di awal-awal tentang Maulid biasanya ada ayat ini. Kenapa kok para alim ulama naruh ayat ini di depan buku Maulid? Ternyata ayat ini adalah penegasan bahwa tentang sosoknya Nabi Muhammad, bagaimana perhatian beliau terhadap umatnya. Telah datang kepada kalian Rasulun, seorang utusan min anfusikum, dari golongan kalian. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa, bahwa Nabi itu diutus dari golongannya manusia. Coba kalau Nabi kita diutus dari golongan malaikat, nggak bisa kita ngikutin
nabi tersebut. Ya. Nabi Muhammad SAW Allah putus dari kalangan kita, yaitu kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anittum, selalu menjadi hal yang istimewa, selalu menjadi hal yang teramat berat bagi beliau, segala hal yang kita susah akan menjadi kesusahannya Rasul. Kita susah, Nabi kita ikut Baterai kayaknya. harisun alaikum, betapa perhatiannya Rasulullah bagi kita. Perhatian banget Rasulullah. Bahkan disebutkan apa? Bahkan disebutkan ketika turun ayat di dalam surat Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairun laka wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka. Di ayat ini ketika turun ayat tersebut, ayat yang artinya adalah Tuhan akan memberikan kepadamu wahai Muhammad pemberian dan engkau akan ridho. Apapun yang kau minta wahai Muhammad, sungguh Tuhan akan ridho. Apapun. Yang kita tahu apa yang diminta sama Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau minta kita la ardo ya Allah wa wahidun min ummati finnar, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho salah satu daripada umatku ada di dalam api neraka. Bukti perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur, dengan para orang-orang yang beriman Nabi Muhammad ini sangat lembut, sangat kasih sayang sallallahu alaihi. Buktinya Nabi Muhammad lah yang menghapus pertama kali isu sara, suku, perbedaan suku, ras dan segala macamnya warna kulit. Nabi Muhammad lah pelopor pertama kali yang tidak membedakan antara warna kulit hitam dan putih. Buktinya apa? Buktinya salah satu sahabatnya Rasulullah yang bernama Bilal bin Abi Rabah. Bagaimana kalau dulu orang membeda-bedakan antara kulit hitam dan kulit putih? Bahkan Amerika ketika mau merdeka aja masih terdapat perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Itu. Tahun berapa itu Indonesia udah merdeka, Amerika belum merdeka, Bapak? Masih mikirin kulit hitam apa kulit? Tahun 70, tahun 80 mungkin Amerika baru merdeka dari yang namanya kulit hitam dan kulit. Nabi Muhammad SAW abad ke-6 Masehi sudah menghapuskan yang namanya perbedaan daripada kulit hitam dan kulit. Buktinya orang yang dekat sama Rasulullah, Bilal bin Abi Rabah, dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya Bilal apa? Menjadi orang yang selalu mengazani Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan di antara kemuliaannya Bilal sampai Rasulullah, ya Bilal, sungguh aku sudah mendengar bunyi teropahmu, bunyi sendalmu ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyi sendalnya Bilal ada di surganya Allah. Buktinya Rasulullah SAW sebagai orang yang menolak daripada perbedaan suku, ras dan warna kulit dan sebagainya. Sallallahu alaihi bil mu'minina raufur rahim. Maka inilah sifat mulia daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita yang saat ini hadir mudah-mudahan dapat perhatiannya Rasulullah. Amin. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah menegaskan kepada sahabatnya bahwa aku rindu kepada para saudara. Aku rindu kepada para saudara. Sahabat tanya kepada Rasulullah,
baca juga ayat ini juga dibaca. Mudah-mudahan kalau kita lagi ngobrol ke seseorang, mudah-mudahan hatinya dilunakkan oleh Allah. Ini ijazah dari para ulama kita. Kalau ada keluarga yang lagi marah, bacakan ini, mudah-mudahan tidak emosi. Baca apa nih? Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Langsung dihafalin Bu sama bapak-bapak. Takut ibu-ibu ngamuk. Kalau ngamuk udah tahu bacaannya, baca laqad ja'akum ya. Ya, laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ini juga dibaca oleh anak-anak, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh, semoga dapat mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bim. Itu uraiannya yang makin menjelaskan kepada kita bahwa sifat Nabi yang terutama itu adalah mencintai Muslim dan kemudian sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya. Kurang lebih begitu ya Bim ya. Nah, kita lanjut ke ayat terakhir Bim. Ini ayat terakhir ini, Bapak Ibu, kalau buat saya ayatnya agak beda, tapi sebetulnya maksudnya sama. Dia ada di Quran surat Al-Fatah ayat 29. Ini ayatnya panjang, tapi kita hanya bahas kalimat pertamanya saja. Ya. Ayatnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddatu 'alal kuffar riruhamau bainahum tarawhum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ayatnya selesai sampai di situ, tapi yang kita mau selesai sampai di situ, tapi ayatnya masih panjang lagi. Nah, yang menjadi perhatian saya di sini adalah ayat ini jelas-jelas menunjukkan di awalnya Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Allah, dan kemudian dilanjutkan dengan walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama-sama dengan beliau, yang bersama-sama dengan Nabi, maksudnya siapa? Para sahabat, ya, itu mereka keras terhadap orang kafir, tapi lemah lembut terhadap sesama. Jadi mereka sayang menyayangi terhadap sesama muslim. Dan kemudian ayatnya dilanjutkan lagi dengan kamu lihat mereka rukuk dan sujud, tarawhum ruk'an sujadan. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, dan bekas sujudnya itu nampak di wajah mereka. Nah, sekarang kita mau minta penjelasan, minta nasihat dari aku tentang ayat yang ketiga ini, yang terakhir. Silakan Lim. Masya Allah, ini ayat yang teramat luar biasa yang menjelaskan tentang siapa sih sesungguhnya Rasulullah, yaitu Muhammadur Rasulullah. Ada di dalam buku saya pernah bahas, saya ada menulis buku namanya Kisah Sang Rasul, dan saat ini ada salah satu buku kami, Apa Kabarmu Dengan Allah, mudah-mudahan jadi buku-buku yang bermanfaat insyaallah, membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yaitu di buku itu menjelaskan tentang kadang ada orang yang memuji Nabi, tapi intinya ingin menjerumuskan orang Islam dari pemahaman yang sesungguhnya. Seperti apa? Seperti apa? Seperti ada orang-orang orientalis, orang-orang orientalis yang pernah menulis karakternya Rasulullah, tapi bukan menuliskan karakter kenabiannya. Dia menuliskan bahwa Rasulullah ini as a hero, sebagai seorang pahlawan, not a prophet. Bukan seorang rasul. Ini banyak kadang-kadang orang-orang yang memuji Nabi. Wah, Nabi itu penguasa. Nabi itu ini dengan uraian lah.
sebagai utusannya Muhammadur Rasulullah. Tidak ada orang lagi. Kalau Nabi ini bisa diperjualbelikan pangkatnya, maka akan menjadi murah kenabiannya. Kalau yang lain bisa dicari, kerajaan bisa dicari, ya kan? Kepintaran bisa dia dapat pulau, dapat apa, dapat titel dari dari universitas A, B dan C, pengakuan doktor honoris dan sebagainya. Tapi kenabian nggak bisa. Nabi hanya utusannya Allah. Makanya di ayat itu tegas Muhammadur Rasulullah. Makanya kita juga beriman dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tegas bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Di luar di bawah itu baru kita komentari Nabi Muhammad SAW. Oh iya, ahli politik Nabi Muhammad. Oh iya, ahli kedokteran. Oh iya, Nabi Muhammad SAW ahli bahasa. Oh iya, Nabi Muhammad SAW ahli perang. Oh iya, Nabi Muhammad SAW berbagai macam keahlian. Di bawah itu semuanya atasnya rata apa? Rasulullah. Jadi ayat ini sebenarnya pengadasan terhadap akidahnya kita Muhammadur walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW asyidda' 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, tegas. Tegas di sini bukan berarti ibaratnya main asal duduk tengah jalan, bukan. Ya, tegas di sini adalah maksudnya tetap melaksanakan daripada syariat-syariat Islam tanpa berguguran daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Ruhama bainahum, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, dengan sesama umat Islam harus saling kasih sayang, harus saling rangkulan, ya, harus bersama-sama, gotong royong, saling membangun, bukannya saling menjatuh. Ini sama-sama orang Islam akhirnya saling menjatuh. Nganggep pondok pesantren, satu punya pondok, satu yang punya pondok dianggap saingan. Satu punya majelis, yang ini ada majelis dianggap majelisnya saing. Kapan kita bersatu? Ya. Punya media A, media B dianggap saing. Padahal yang dibaca kalam Allah, kalam Rasul. Benar nggak kira-kira? Terjadi nggak Bapak Ibu sekarang? Ya. Banyak kejadian. Kapan kita membangun untuk kebaikan? Ya. Tara rukaan sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dzalika matalahum simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika matalahum al-Qur'an wa matalahum bil-Injil. Ya. Itu adalah ketika mengomentari tentang sahabatnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa sifat-sifatnya para sahabat ini pernah dibahas di mana? Taurat dan Injil. Berarti apa? Berarti Taurat sama Injil ini isinya apa? Isinya sama kayak buku, tahu nggak? Buku Maulid. Buku Maulid kan menceritakan tentang sifatnya Rasulullah. Oh. Kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli ya, yang nggak ditahrif ya, nggak dirubah-rubah oleh kaum Romawi dan lain sebagainya. Kitab yang asli itu paling banyak menceritakan tentang sosoknya Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya sahabatnya Rasulullah yaitu yang namanya Salman Al-Farisi. 3 kali belajar sama pendeta, pendetanya menunjukkan tentang sifat-sifat Nabi yang akan keluar akhir zaman. Salman bertemu dengan Rasulullah SAW. Berkat panduannya siapa? Panduannya ahli Injil. Berarti apa? Berarti Injil yang asli menceritakan tentang sosoknya Nabi Muhammad, dan Injil dan Taurat yang asli adalah agama tauhid. Dirisakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Injil
selain daripada agama-agama tauhid waliyahubillahi ta'ala. Dan yang masih lestari sampai saat ini peninggalan Rasulullah adalah kitab Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli Quran. Kitab inilah yang membawa kepada kebenaran. Tadi MC nanya mesti belajar sama siapa? Iya. Katanya mesti belajar di kalangan habaib. Dan di sini kami para habaib tidak menegaskan bahwa kami yang paling benar, enggak. Banyak daripada umat Islam, umat muslimin ini semuanya adalah ahlul qiblah yang insya Allah mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi di sini kami ingin menyampaikan tanpa ta'assub, tanpa fanatisme dan lain sebagainya. Para alim ulama yang ada di Indonesia khususnya, kebanyakan dari mereka memiliki sanad perempuan yang bersambung kepada sanadnya Ahlul Bait, sanadnya keluarganya Rasulullah SAW. Siapa keturunannya Rasulullah? Keturunannya Rasulullah SAW ini yang berasal daripada zuriyah ataupun anak turunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Banyak tersebar di daerah Maroko, daerah Afrika Utara, banyak daripada keturunan Rasulullah sampai saat ini dari kalangan Al-Hasaniyun di sana banyak. Di daerah Yaman, di daerah Jordan dan lain sebagainya banyak daripada kalangan Al-Husaini, ya, dari kalangannya Sayyidina Husain. Dan subhanallah, jilan ba'da jil, mereka ini talaki dari ayah ke ayah, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad. Dan buktinya di Indonesia masuknya Islam ke Indonesia, padahal Indonesia ini bukan negara yang berbahasa Arab secara langsung, enggak, ya. Budaya kita jauh bedalah sama budaya Arab, tapi kok bisa Islam masuk ke Indonesia? Adalah Islam yang paling banyak. Ternyata setelah diselidiki, yang menyebarkan agama Islam di sini kebanyakan adalah dari para wali songo. Siapa para wali songo ini? Para wali songo ini mereka adalah zuriyah, mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernasabkan kepada Sayyidina Alwi Abdul Faqih, ya. Alwi Abdul Faqih. Alwi pamannya Al-Faqih. Jadi mereka ini adalah sepupuan dengan para habaib, para keluarga Al-Habsyi, Al-Attas, As-Segaf dan lain sebagainya, sepupu sama yang namanya para wali songo. Dan menyebarlah Islam melalui para wali songo ini setelah beberapa kurun dan lain sebagainya, dan dipertahankan lagi oleh para guru kita, para masyayikh kita. Di Pulau Jawa ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di Pulau Sumatera ada Syekh Abdul Somad Al-Palembang, di Banjar di Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di Sulawesi ada Syekh Yusuf Al-Makassari, sehingga tersebarlah terorganisasi Islam ini ala manhaj Ahlus Sunnah. Maka Indonesia dan Pulau Jawa dan berbagai macam pulau yang ada di Indonesia ini tersebar luas. Islam yang ada di sini Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para alim ulama menyimpulkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa sih sebenarnya? Mungkin disisipkan ataupun diringkas lebih cepat. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah para orang-orang yang mengamalkan daripada ibadah syariah itu yang terkumpul dari 4 madhab fikih yang ada saat ini, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Dan mereka yang punya pemahaman baik itu akidah, pemahaman dan akidah dari siapa? Dari Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini disimpulkan oleh para alim ulama bahwa Sunnah wal Jamaah adalah mereka. Nah,
Nah kemudian mengakarlah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan berbagai macam organisasi dan lain sebagainya, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, sehingga banyak daripada para alim ulama kita yang mengamalkan daripada amalan. Dan kalau kami simpulkan bahwa seluruh daripada para alim ulama yang ada di Indonesia, kebanyakannya mereka semua bersanadkan keilmuannya, muaranya, dan seluruhnya tergabung di dalam sanad Ahlul Bait, yaitu sanad daripada mulianya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita kumpul-kumpulkan para alim ulama itu, diantaranya As-Sadiq As-Saqafi, Al-Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya, mereka ujung-ujungnya belajar kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini belajar sama siapa? Hasan Al-Basri ini belajar kepada Imam Ahli Masyariq wal Maghrib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, belajar daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya murid siapa? Ya, anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya siapa? Punya anaknya yaitu Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak yaitu Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya anak siapa? Ali Al-Quraini. Ali Al-Quraini punya anak Muhammad An-Naghi. Muhammad An-Naghi punya anak Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah yang pertama kali hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa punya anak keturunan lagi namanya Al-Bi bin Ubaidillah bin Ahmad. Sehingga jadi daripada Dzurriyyatul Barakah disebut daripada Sahadah Al-Abi Alawi ataupun yang disebut dengan Bani Alawi. Nah, itu sering dinyanyikan musikanya. Bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal, sebagian tahu. Ya. Nah, ini abang ceritakan sedikit ringkas tentang bagaimana tersebarnya daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak di situ akhirnya ada berbagai macam amaliyah yang sering kita amalkan kayak maulid, tahlil dan lain sebagainya. Apakah amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang bid'ah? Apakah amalan-amalan ini amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah? Amalan ini sebenarnya adalah amalan-amalan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, cuma kemasannya ya, kayak maulid itu kemasannya baru ada di zamannya Rasulullah, tapi di dalam kitab Fathul Bari Aku masih lanjutkan? Ya. Silakan deh. ya, dalam kitab Fathul Bari diungkapkan bahwa amaliyah maulid bersumber berdasarkan sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah, annahu qadima Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu melihat orang-orang Yahudi lagi berpuasa. Ketika melihat orang Yahudi lagi berpuasa, maka Rasulullah bertanya, mereka kenapa berpuasa? Katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka berpuasa karena di hari ini yaumul najjallahu Musa wa aghraqna Fir'aun. Di hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Akhirnya apa dijawab oleh Rasulullah? Nahnu aula Musa. Kami lebih pantas untuk dihormati daripada Musa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengarah kepada sahabat Rasulullah SAW dan muslimin. Makanya para ulama berdasar daripada hadis tersebut, mereka semuanya sepakat untuk memperingati maulidnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena inti daripada momen-momen daripada hari-hari besar Islam semuanya bersumber daripada hayat, daripada kehidupannya Rasulullah SAW. Kita tahu masalah hijrah itu adalah pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Isra dan Mi'raj, ya, hari besar Islam bukan?
Ya, itu karena apa? Karena momen di dalam kehidupannya Rasulullah, Allah menggembirakan hatinya Rasulullah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Kemudian daripada nuzulul Quran, yang Ramadan sering peringati ada hari besar Islam namanya nuzulul Quran, yaitu turunnya di tanggal tersebut diperingati bahwa tanggal itu diyakini sebagai tanggal yang Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua tanggal itu muncul karena apa? Karena hayat, karena kehidupannya Rasulullah. Bagaimana kita tidak memperingati inti daripada itu semua, yaitu kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengar penjelasan tentang 3 ayat dari Habib, ya, dan terutama yang terakhir tadi itu Habib menjelaskan kita tentang sanad keilmuan, ya Bib, ya, sanad keilmuan dari para habaib wali songo sampai ujung-ujungnya ke sanad yang berujung ke Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita tutup, kita memberi kesempatan kepada jamaah yang mau tanya, bolehnya Bib, ya. Tapi maksimal mungkin nggak bisa banyak-banyak. Kita coba dulu. Ada, silakan kalau Bapak atau Ibu ada yang mau bertanya kepada Habib langsung, acungkan tangan, monggo silakan. Ada yang mau tanya, Pak Ketua Masjid mungkin mau tanya, atau pengurus yang lain, atau dari Masjid Nurul Huda mau ikut bertanya, monggo silakan. Ibu-ibu majelis taklim ada yang mau tanya, Mbak? Boleh-boleh saja kalau mau tanya. Kalau nggak ada, saya mau nanya ke Habib. Saya mau nanya ke Habib kalau nggak ada. Ya. Bib, Anda mau tanya, Bib. Kalau kita kepingin punya akhlak yang baik, yang paling tidak mendekati akhlak Rasul ya, itu usahanya gimana? Terutama kalau kita udah punya anak ini, anak kita masih kelas masuk SD lagi, nasihat Habib gimana? Kalau kita pengen punya akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kita banyak-banyak mengkaji tentang sirah nabawiyah, tentang bagaimana ayat kehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak adalah investasi yang paling besar. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan apa? Tazawwaju taksuru fa'inni bahin minul umma yaumil qiyamah. Perbanyak anak kalian, ya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena aku akan membanggakan hal tersebut di hadapan para umat-umat yang lainnya. Dan juga karena apa? Karena anak ini adalah mazra'ah kita, ladang kita. Kalau dia jadi baik, dialah yang akan menghantarkan pahala-pahala buat kita. Kalau dia jadi buruk, waliyadzubillah ta'ala, maka dia juga yang akan menghantarkan dosa-dosa buat kita semuanya. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh. Amin. Dan juga satu hal yang penting buat orang tua, buat para orang tua dan khususnya kita semuanya. Anak itu belajar bukan dari omongan, tapi anak belajar dari perilaku kita. Jadi kalau perilaku kita. Jadi kalau kita mau akhlak kita baik, contohkan kepada mereka hal-hal yang baik. Ya. Jadi kalau manggil istri jangan manggil woi woi, ya. Ntar anaknya itu bukan manggil umi, ya, manggilnya woi woi, ya. Woi minta duit woi. Ya, contohin panggil dengan ungkapan baik, sayang, ya, panggil cinta, apa-apa. Karena apa? Karena Rasul
memanggil Aisyah dengan apa? Umairah, orang yang pipinya merah. Ibu-ibu udah pernah belum dipanggil begitu sama suami? Udah ya? Umairah. Ya, bapak-bapak ini juga boleh dipanggil ya. Walaupun cuma punya warung, nggak apa-apa dipanggil raja, gitu ya. Nggak apa-apa, perlihatkan suami dan istri. Ini hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, hal yang seperti itu akhirnya apa? Akhirnya dipelajari sama orang-orang. Ternyata katanya bukan anaknya pinter dan lain sebagainya. Banyak itu ungkapan sekarang ini. Tapi yang pada dasarnya adalah itu adalah inti daripada pelajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita juga melatih diri kita. Ya. Ini sholat di Masjid Al-Hilal. Kita ini sholat di sini. Ya. Baru ajak anak kita. Ya. Ajak anak kita sholat di sini. Biar tahu dia bapaknya sholat di masjid. Ya. Jangan bapaknya di rumah lagi ngerokok, enak sholat masjid sana. Ya. Sholat masjid sana. Ya. Bapaknya ngerokok di rumah. Ya. Udah gue diantar dari sini nyampe ke masjid itu. Ya. Nah, jangan begitu, la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau mau nyuruhnya pakai perbuatan kita. Ya. Nyuruh anaknya, nak jangan lupa sedekah. Ya. Bapaknya nggak kasih duit. Ya. Nak sedekah katanya. Udah jangan diajak lu banyakin sedekah biar jadi ahli sodaqah dan sebagainya. Bapaknya kan nyuruhin. La ilaha illallah. Mestinya kita bentuk yang baik. Itulah lihat kita juga berubah daripada diri kita lebih baik dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Yang kedua, yang lain adalah jangan lupa doa ya. Jadi jangan suka-suka sabar sama anak, tambah sabar. Ya. Jangan suka ngeluh sama anak, ngeluh si bego. Jadi doa ya. Jangan anak pinter ya. Karena omongan orang tua itu adalah doa. Saya terkesan pernah ada satu orang ngomong. Padahal anaknya nakal. Cerita sama Habib, waduh Bib, anak saya lagi soleh-solehnya. Karena saya paham bahasanya, maksudnya anaknya lagi sedang nakalnya maksudnya. Tapi karena dia menjaga dan dia tahu kalau omongan orang tua itu adalah doa. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita udah terlalu panjang ya dengan Habib, udah malam juga. Maka kajian kita dengan Habib kita tutup ya. Sebelum kita tutup, kita minta supaya Habib bisa memimpin doa kafaratul majlis yang punya. Sebelum Habib menutup daripada doa, boleh menyampaikan sedikit tanggapan silakan acara kita di malam hari ini, yang mana mudah-mudahan Allah berkahi kita selalu, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak yang berkah dunia akhirat. Mungkin beberapa jamaah ada brosur sudah ya, kita baca kita juga menyampaikan bahwa Habib membuka pondok rumah tahfidz gratis ya, gratis untuk biayanya, baik biaya makannya, biaya tinggalnya, biaya belajarnya, baju. Nggak pakai TikTok, semua pakainya dakwah. Tapi melihat TikTok, masya Allah, ternyata ada juga senjata orang kafir tadi juga TikTok. Apa diantaranya? Kalau kita menjadi pengguna aplikasi TikTok, otomatis diantaranya kita menyetujui untuk tidak menjadi anti LGBT. Intinya apa? Kalau kita komen tentang LGBT pasti akun kita di TikTok. Ya. Kenapa? Karena ini adalah usaha daripada antek-antek Dajjal agar nanti generasi kita di kemudian hari mau mentolerir. Udah kayak biasa, ya. Ibu-ibu juga kalau nonton TV ya, bukan nonton di Selamat Winda ya, nonton setelahnya acaranya dia, ya. Kalau ini kan MC-nya jelas kan, lambai bener ya. Kalau di sana MC-nya, la ilaha illallah, tangannya kemana-mana, bener nggak? Kalau nggak melambai katanya nggak jadi daripada MC. Ini banyak udah kejadian daripada akhir zaman.
Dan program daripada Rumah Tahfidz ini ingin saya mengungkapkan kepada para jamaah daripada Masjid Al-Hilal, kita adalah program dari umat untuk umat. Saya dan Yayasan At-Takfir Muhammad tidak berafiliasi dengan partai politik, tidak minta ke pemerintah, tidak minta ke tokoh-tokoh dan lain sebagainya, tapi kami sifatnya